Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas materi tentang Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Pernahkah kalian bertamasya ke pegunungan? Pada umumnya, di pegunungan dapat dijumpai tumbuhan-tumbuhan seperti yang terlihat pada gambar. Kira-kira bagaimana ciri ketiga tumbuhan tersebut? Apa persamaan dan perbedaan ketiga tumbuhan tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita bahas materi tentang Kingdom Plantae. Adapun ciri umum Kingdom Plantae antara lain yang pertama merupakan organisme multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Kemudian tersusun atas sel eukariotik atau sudah mempunyai membran inti. Bersifat autotrof karena sudah mempunyai klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Dinding selnya tersusun atas selulosa dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung atau pati. Dunia tumbuhan digolongkan menjadi 3 divisi utama, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Kita mulai dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut merupakan peralihan dari Talophyta atau tumbuhan talus, yaitu tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, ke Cormophyta atau tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan lumut berukuran kecil antara 1-2 cm saja, tetapi dapat membentuk koloni. Tumbuhan lumut sudah mempunyai klorofil sehingga bersifat autotrof. Mempunyai akar semu yang disebut dengan rhizoid yang berbentuk seperti benang yang berfungsi untuk melekat pada substrat dan menyerap garam-garam mineral. Habitat tumbuhan lumut di tempat-tempat yang lembab atau basah dan terlindungi dari cahaya matahari. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu gametofit dan sporofit. Tumbuhan lumut belum mempunyai berkas pengangkut xilem dan floem sehingga disebut dengan Atracheophyta atau tumbuhan tidak berpembuluh. Perhatikan struktur tubuh tumbuhan lumut berikut. Struktur tubuh tumbuhan lumut tersusun atas akar semu atau rhizoid, batang berupa talus, dan daun yang masih sederhana. Bentuk tubuhnya memiliki 2 generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Gametofit adalah yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Gametofitnya adalah tumbuhan lumut yang tampak sehari-hari berwarna hijau. Sporofit adalah yang menghasilkan spora. Letaknya menumpang pada gametofit. Pada bagian sporofit, pada bagian ujungnya terdapat sporangium yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Berdasarkan letak antheridium dan archegoniumnya, tumbuhan lumut dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan lumut berumah satu atau monocoelous jika antheridium atau gamet jantan dan archegonium atau gamet betina berada dalam satu tumbuhan. Dan lumut berumah 2 atau dioecious jika antheridium atau gamet jantan dan archegonium gamet betina terdapat pada tumbuhan yang berbeda. Reproduksi tumbuhan lumut terjadi melalui metagenesis atau pergiliran keturunan secara teratur antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Reproduksi aseksual dengan cara membentuk spora haploid atau N atau dengan cara membentuk kuncup atau gema. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan melalui perkawinan antara gamet jantan atau spermatozoa dan gamet betina atau ovum. Metagenesis tumbuhan lumut terbagi menjadi 2 tahap, yaitu gametofit dan sporofit. Perhatikan skema berikut. Spora haploid jika jatuh di tempat yang lembab maka akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut berperan sebagai gametofit atau yang menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium.
Antheridium akan menghasilkan spermatozoa, sedangkan Archegonium akan menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi fertilisasi antara spermatozoa dan sel telur, akan terbentuk zigot diploid. Zigot akan berkembang menjadi sporogonium, di mana sporogonium ini berperan sebagai sporofit yang akan menghasilkan sporangium, dan sporangium nanti akan menghasilkan spora. Dalam siklus hidup tumbuhan lumut, gametofit bersifat haploid dan merupakan generasi yang dominan, sedangkan sporofit bersifat diploid dan berusia pendek. Berdasarkan bentuk tubuhnya, tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati tubuhnya berbentuk talus berupa lembaran yang berlobus seperti hati manusia. Reproduksi aseksual dengan membentuk kuncup atau gema, dan reproduksi seksualnya dengan peleburan antara spermatozoa dan ovum. Lumut hati termasuk tumbuhan lumut berumah dua atau dioecious, di mana Antheridium dan Archegonium dihasilkan oleh tumbuhan yang berbeda. Lumut hati hidup di tempat basah atau tempat kering, misalnya di atas tanah atau batu kadas. Perhatikan struktur lumut hati berikut. Daun berupa lembaran yang berkelok-kelok atau berlobus. Di bagian tepinya terdapat akar semu atau rhizoid. Reproduksi aseksualnya melalui kuncup atau gema. Antheridium dan Archegonium dihasilkan oleh tumbuhan yang berbeda. Contoh yang terkenal dari lumut hati adalah Marsanthia polymorpha. Yang kedua, Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Tubuh dari lumut tanduk berbentuk talus dengan gametofit mirip seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berupa kapsul yang memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Lumut tanduk hidup di daerah sepanjang pinggir sungai, danau, atau selokan. Contoh yang terkenal dari lumut tanduk adalah Anthoceros leavis. Yang ketiga, Bryopsida atau lumut daun. Lumut daun sering disebut dengan lumut sejati karena bentuk tubuhnya mirip tumbuhan kecil. Memiliki rhizoid, batang dan daunnya tersusun spiral. Hidupnya di berbagai tempat seperti di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, di atas batu kadas, batang pohon, atau di rawa-rawa. Yang hidup di hutan dapat berbentuk seperti permadani. Contoh dari lumut daun antara lain Sphagnum dan Pogonatum. Tumbuhan lumut ternyata mempunyai banyak sekali peranan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, lumut hati Marsanthia polymorpha dapat digunakan sebagai obat radang hati. Yang kedua, tumbuhan lumut yang hidup di hutan dapat berperan sebagai penahan erosi dan menyerap air. Yang ketiga, lumut yang sudah mati dapat dimanfaatkan menjadi penambat zat organik di dalam tanah sehingga tanah tersebut menjadi subur. Yang keempat, berperan sebagai vegetasi perintis karena mampu merombak struktur batu menjadi tanah yang dapat membuka kehidupan organisme lain. Yang kelima, dapat digunakan sebagai bahan bakar, contohnya adalah sphagnum. Nah, anak-anak, telah selesai kita bahas tentang tumbuhan lumut. Semoga kalian sekarang sudah paham tentang tumbuhan lumut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.